sedulur-sedulur KB, kembali bersama saya Fukulojo. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lagi bahasa Jepang dengan panduan buku Nihongo 1. Nah, ini kan lagi gencar-gencaran virus corona ya. Semoga kalian yang di Indonesia atau dimanapun, di Jepang atau dimanapun, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan selalu jaga diri, jangan lupa ya, karena itu penting gitu. Nah, daripada kalian di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, nggak bisa main, nggak bisa nongkrong di mana-mana, mendingan kita di rumah belajar bahasa Jepang, oke? Di channel apa lagi kalau bukan di channel Kulojo, oke? Gitu ya. Nah, jadi karena kemarin belajar bahasa Jepang di channel saya sempat tertunda ya. Kemarin terakhir sampai bab 6 dan sekarang saya akan menjelaskan di bab 7 ya. Kita akan menjelaskan bab 7. Nah, jadi di bab 7 ini ada 6 pembahasan, tapi di sini saya tidak menjelaskan semuanya karena di sini sudah ada beberapa pembahasan yang udah ada di bab sebelum-sebelumnya, oke ya. Jadi kalau misalkan nanti yang sudah dijelaskan, saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya. Nah, saya tidak bosan-bosan. Kalian kalau misalkan mau belajar di bab itu harus baca kotoba atau apa ini, kosakata ya, kosakata di bab itu gitu. Jadi kalian setelah baca itu kalau bisa hafal ya, nanti kalian belajar ke depannya lebih gampang gitu ya. Di sini ada kayak kirimas, okurimas, agemas, moraimas. Nah, itu pasti akan masuk di bab yang akan dipelajari gitu ya. Yuk kita langsung saja masuk di bab. Nah, jadi ada 6 pembahasan ya di bab 7 ini. Pembahasan yang pertama yaitu kata benda, alat atau sarana, D, kata kerja. Nah, ini sudah saya bahas di bab sebelumnya ya. Terus yang kedua, kata atau kalimat, wa, terus go, de, nan, desu ka. Nah, ini sebenarnya juga udah pernah di bab saya sebelumnya, juga udah pernah. Terus yang bab ketiga itu kata benda 1, orang, ni, kata benda 2, o, agemas, dan lain-lain. Terus yang keempat, kata benda 1, orang, ni, kata benda 2, o, moraimas, dan lain-lain. Nah, mungkin nanti saya akan yang akan saya tekankan di pembahasan nomor 3 dan 4 ini ya. Karena ini penting, sering dipakai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Jepang gitu ya. Terus pembahasan kelima, mo, kata kerja, masta. Terus yang keenam, menghilangkan partikel. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini di pembahasan yang pertama kita langsung saja ya, nggak usah bertele-tele. Di sini kata benda, alat atau sarana, D, kata kerja. Nah, ini sudah di bab sebelumnya ya. Jadi D di sini itu artinya menggunakan atau dengan sarana. Langsung saja contoh. 1. Hashide tabemas. Artinya menggunakan dengan sumpit. Nah, ini sudah di bab saya sebelumnya ya. Jadi D itu artinya menggunakan gitu ya. Menggunakan dengan apa gitu ya. Kalau belum paham nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Oke. Kita langsung ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah kata kerja, kalimat wa, go, de, nan, desu ka. Nah, itu. Nah, coba kita baca dulu. Pertanyaan ini digunakan, kita akan menanyakan bagaimana cara menggunakan arti kata atau kalimat dengan bahasa lain. Jadi di sini masih sama dengan menggunakan D ya, D ya. Tadi yang pertama juga D, ini D. Tapi bedanya apa? Di sini misalkan contoh, arigato wa eigo de nan desu ka. Jadi bahasa artinya ya. Apa bahasa Inggrisnya dari arigato? Thank you desu gitu ya. Jadi D itu bisa diartikan dengan gitu ya, dengan ya, dengan. Contohnya nih, arigato wa, arigato tahu kan, terima kasih. Eigo de, nah D itu bisa berarti dengan bahasa Inggris itu apa, nan desu ka, apa gitu kan. Jadi artinya itu kalau diglobalkan, arigato itu dengan bahasa Inggris itu apa gitu, maksudnya di bahasa Inggris kan itu apa gitu ya. Nah, artinya thank you. Eigo de itu dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. D itu bisa berarti dengan gitu ya.
Kalau pengertian dari saya ya gampangnya seperti itu. Contoh kita lihat nomor 2-nya. Thank you wa nihongo de nan desu ka? Thank you wa, ini subjeknya ya. Thank you. Nihongo de artinya itu dengan bahasa Jepang, di bahasa Jepang kan gitu maksudnya. Di bahasa Jepang kan nan desu ka apa gitu. Jadi artinya thank you itu di bahasa Jepang kan menjadi apa gitu. Apa bahasa Jepang dari thank you? Nah, itu arti gampangnya seperti itu ya. Nah, arigato desu. Jadi de itu misalkan Nihongo de, Indonesia go de gitu ya. Paham ya? Artinya kayak bahasa apa dari ini gitu. Misalkan thank you wa Indonesia go de nan desu ka? Ya, terima kasih des gitu ya. Itu. Nah, ini gampang kok di sini. Jadi 1 dan 2 itu sama-sama partikelnya D, tapi beda ya. Kalau yang pertama itu alat. Kalau yang kedua D itu kayak bahasa gitu. Bahasa nani go D. Bahasa dengan menggunakan bahasa ya. Kayak merubah merubah bahasa itu dengan menggunakan ini ya. Misalkan go D di bahasa Inggris kan gitu. Indonesia go D di bahasa Indonesia kan apa gitu ya. Biasanya gitu. Paham ya di sini ya? Ini gampang. Yang 1 dan 2 ini masih gampang. Nah, kita akan membahas di bab 7 ini 3 dan 4. Ini adalah bab pokoknya di sini. Nah, kita langsung di bab ketiganya. Kata benda 1, orang, ni, kata benda 2, agemas dan lain-lain. Nah, jadi agemas itu artinya memberi gitu ya, dari saya ke lawan bicara. Oke, kita baca keterangan dulu. Kata kerja agemas, kashimas, oshimas, dan lain-lainnya menunjukkan arti yang memberi barang atau informasi dan memerlukan lawan yang diberikan barang atau informasi. Kata benda 1 orang tersebut dibutuhkan partikel ni. Jadi lawan bicara itu partikelnya ni. Untuk kata kerja agemas ya. Kita langsung contoh. Contohnya, watashi wa Kimura-san ni hanao agimashita. Agimashita. Nah, sini shita ya, shita. Gimashita berarti sudah lampau, sudah memberi. Nah, di sini watashi wa itu diberi kurung. Kenapa kurung? Karena watashi wa itu sering tidak diucapkan gitu. Jadi watashi wa itu di sini bisa diucapkan, bisa tidak. Tapi kalau untuk pemula mendingan diucapkan atau ditulis gitu ya. Jadi watashi wa itu saya ya. Subjeknya Kimura-san ni. Nah, partikel ni di sini. Kimura-san ni hanao itu bunga. Hanao agimashita. Artinya saya memberikan bunga kepada Kimura-san. Jadi ni di sini itu bisa berarti kepada ya. Jadi watashi wa saya, Kimura-san ni kepada Kimura ya. Kepada Kimura-san, hanao agimashita, memberikan bunga kepada Kimura-san. Paham ya di sini ya? Kita lihat contoh kedua biar nggak bingung. Watashi wa isang ni hongo kashimashita. Nah, kashimashita itu meminjamkan. Meminjamkan itu artinya itu kan dari saya ke lawan bicara. Agemas juga. Agemas kan memberi. Memberi itu kan antara dari saya ke lawan bicara gitu ya. Jadi contoh yang nomor keduanya tadi, watashi wa isang ni hongo kashimashita. Artinya saya meminjamkan buku kepada Mr. Lee. Oh, tapi di sini iya, isang. Ya udah, menurut bukunya aja lah, terserah apa yang tulisnya ya. Jadi watashi wa isang ni hongo kashimashita. Saya meminjamkan buku pada isang gitu ya. Jadi kashimas itu kan meminjamkan. Agemas itu kan juga memberikan. Jadi agemas dan kashimas itu dari saya ke orang lawan bicara gitu ya. Jadi ni itu artinya kepada. Jadi saya memberikan apa kepada lawan bicara gitu ya, paham? Kita contoh yang ketiga. Watashi wa Yamada-san ni eigo oshiemashita. Nah, oshiemas itu kan mengajarkan. Mengajarkan itu kan saya mengajarkan kepada orang lain gitu kan. Jadi antara kayak ilmunya dari saya
terus memberikan ke orang lain. Artinya agemas juga, sama juga ya. Itu. Jadi Yamada sang ni eigo oshiemasu. Saya mengajarkan bahasa Inggris kepada Mr. Yamada. Itu ya, paham ya? Jadi agemas itu memberi dari saya ke lawan bicara. Terus partikel lawan bicaranya itu pas ni. Nah, ni ini artinya kepada. Jadi saya memberikan apa kepada lawan bicara, gitu ya. Itu yang agemas. Nah, kita masuk ke bab 4. Jangan keliru nanti ya. Yang bab 4 dan 3 dan 4 ini sering keliru kadang. Yuk, kita baca dulu rumusnya. Kata benda 1, orang ni, sama ya, sama. Ni, kata benda 2, moraimasu dan lain-lain. Nah, moraimasu itu artinya menerima. Menerima itu kan berarti dari orang lain, saya yang menerima, kebalikan dari agemas, oke? Agemas itu kan memberi kan dari saya ke orang lain. Kalau moraimasu menerima dari orang lain ke saya, oke? Dari sini udah oke ya. Kita lanjut. Jadi keterangannya, kata kerja moraimasu, karimasu, naraimasu dan lain-lainnya menunjukkan arti yang menerima barang atau informasi dan memerlukan lawan bicara yang diberikan barang atau informasi. Kata benda 1, orang tersebut dibukukan partikel ni. Nah, partikelan sama-sama ni, tapi kok kenapa beda gitu kan? Nah, coba kita lihat yuk. Contohnya nomor 1. Watashi wa Yamada sang ni hanao moraimashita. Nah, sama kan? Sama, tapi bedanya agemashita dan moraimashita. Yuk kita bongkar di sini. Artinya, saya mendapatkan bunga dari Yamada sang. Nah, bedanya di sini, oke? Kita pelan-pelan. Yang belum paham, yuk kita pelan-pelan. Karena ini sering keliru gitu. Watashi wa-nya sama ya, di garis kurung, bisa dibaca, bisa enggak gitu. Tapi kalau untuk pemula, lebih baik ditulis atau diucapkan gitu ya. Yamada sang ni hanao moraimashita. Moraimashita artinya saya mendapatkan bunga dari Mr. Yamada. Nah, bedanya kalau yang moraimasu itu partikel ni pada lawan bicara itu artinya dari lawan bicara. Saya menerima bunga dari lawan bicara. Paham ya? Dari dia gitu kan. Menerima. Kalau yang tadi yang pembahasan ketiga agemas, ni pada lawan bicara itu artinya kepada, dari saya kepada dia. Kalau moraimasu yang bab keempat ini dari dia ke saya gitu ya. Saya menerima dari dia gitu. Saya menerima dari dia. Paham sampai sini ya? Jadi bisa saya simpulkan untuk yang bab pembahasan ketiga, ni itu kepada, saya memberi kepada dia. Ni-nya itu yang kepada dia. Terus kalau yang bab pembahasan keempatnya, saya menerima dari dia. Paham ya? Ni itu yang bab keempat, yang moraimasu itu artinya dari lawan bicara. Oke ya, sampai sini oke ya. Kita contoh yang nomor selanjutnya, yang 2-nya ini biar nggak bingung. Watashi wa karina sang ni shidio karimashita. Karimas itu kan meminjam. Saya meminjam CD dari Kirana gitu ya. Kan meminjam itu kan pasti kita dapat pinjaman gitu kan, dapat barang dari orang yang kita pinjami maksudnya gitu kan. Jadi saya meminjam CD dari Kirana, paham ya? Karena kita kan menerima barang dari lawan bicara gitu ya. Terus yang bab contoh ketiga, watashi wa wan sang ni jungokugo naraimasu. Artinya saya belajar bahasa Tionghoa dari saudara Wang. Paham ya? Ini kan belajar. Naraimasu itu kan menerima pelajaran. Menerima pelajaran. Naraimasu itu kayak menerima sesuatu pelajaran gitu ya. Jadi karena kita menerima ilmu dari dia, makanya di sini itu untuk kotoba naraimasu itu partikel ni itu lawan bicara artinya dari dia ke kita, ilmunya gitu ya, naraimasu. Paham ya dari sini ya? Oke, di sini paham ya. Terus kita lanjut lagi. Ada perhatiannya nih. Perhatian untuk pola kalimat ini. Partikel kara
juga dapat digunakan sebagai pengganti partikel ni, terutama jika lawannya bukan orang, melainkan organisasi, seperti perusahaan atau sekolah. Dan sebagainya bukan ni yang digunakan, melainkan kara. Nah, tadi sudah aku bilang kan, contoh kita lihat contoh saja. Yang pertama, watashi wa Yamada sang kara hanao moraimashita. Jadi di sini Yamada Sangkara hanao moraimashita. Kara itu bisa berarti dari. Jadi saya menerima bunga dari Yamada Sang. Terus contoh yang kedua, Ginko kara okane o karimashita. Saya meminjam uang dari bank. Paham ya di sini ya? Jadi moraimas itu partikelnya bisa ni, bisa kara, dan artinya itu sama. Kara itu bisa berarti dari, dan ni itu artinya juga dari. Oke ya di sini ya. Oke. Kalian kalau nggak paham nanti bisa komen di komentar, atau kalian bisa buat kalimat ya, kalimat agimas dan agimas dan moraimas di ini ya, di kolom komentar ya. Gitu. Paham ya di sini ya? Ada perhatiannya tadi ya. Terus kita masuk di bab pembahasan yang kelima, pembahasan kelima. Mo kata kerja masta. Nah, mo itu mempunyai arti sudah dan digunakan dengan kombinasi kata kerja masta yang berarti sudah lampau. Masta itu sudah terjadi, gitu ya. Dalam hal ini kata masta bermaksud bahwa perbuatan selesai dilakukan. Nah, kan? Jawaban untuk pertanyaan mengenai apakah perbuatannya telah selesai atau belum yaitu mo kata kerja mastaka. Nah, kita langsung contoh aja lah, langsung contoh. Mo nimotsu wo okurimashitaka. Apakah barang sudah dikirim? Nah, mo itu artinya sudah. Mo nimotsu okurimashitaka. Barang itu apakah sudah dikirim? Itu ya. Jawabannya, hai, mo okurimashita. Ya, sudah dikirim itu. Mo-nya dihilangin juga bisa sih kalau jawabannya. Hai okurimashita. Okurimashita pasti kalau sudah okurimashita sudah dikirim ya pasti sudah kan, tanpa mo itu sudah bisa. Terus kalau jawabannya iye, yang tidak, iye mada okute imaseng, belum dikirim. Atau jawabannya iye mada des, belum. Sama kan, bahasa Indonesia juga sama kan, barang ini sudah dikirim belum, gitu juga bisa. Oh belum dikirim gitu. Kalau enggak, oh sudah dikirim, gitu kan, sama kayak bahasa Indonesia. Terus yang pembahasan nomor 6 itu yang terakhir. Nah, ini menghilangkan partikel. Nah, kalau menghilangkan partikel biasanya itu untuk dipakai percakapan sehari-hari di Jepang gitu ya. Kalau sesuai tes, sesuai teorinya, itu partikel kan penting. Ada juga yang tes mengisi partikel gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah ngomong, sudah kaiwa gitu ya, percakapan sehari-hari, partikel itu biasanya hilang. Kita contoh dalam contohnya ini. Konosupun wa, nawanya ini dalam kurung ya. Terus suteki desu ne. Nah, artinya sendok ini bagus ya gitu ya. Jadi kalau di sini dihilangin wa-nya, konosupun suteki desu ne. Nah, gitu. Wa-nya jadi hilang gitu ya. Gitu. Jadi di sini untuk bab 7 ini sebenarnya menerangkan tentang agemas dan moraimas sih, untuk memberikan barang dan menerima barang yang ditekankan di sini ya. Gitu. Jadi langsung saya ambil kesimpulan aja ya dari ke-6 pembahasan ini. Untuk yang pembahasan pertama, kata benda, alat sarana, D kata kerja. Di sini menerangkan partikel D-nya itu, partikel D itu dia adalah dengan menggunakan alat atau sarana di situ ya. Gitu. Terus yang partikel pembahasan kedua itu kalimat kata atau kalimat wa nani go de nandeska. Jadi di sini untuk menanyakan D-nya itu dengan menggunakan bahasa lain kayak tadi ya contohnya ya. Kayaknya tadi misalkan Indonesia dijepangin menjadi apa gitu. Tuh. Terus yang ketiga, pembahasan ketiga, kata benda satu orang, nih kata benda dua o, agemas dan lain-lain. Maksudnya di sini itu ini di bab pembahasan bab 7 pembahasan ketiga ini, bagaimana sih cara kita mengungkapkan, cara kita membuat kalimat ungkapan dengan bahasa Jepang kalau kita memberikan barang kepada orang lain gitu ya, maksudnya gitu.
Nah, inilah dengan kata ta'agimas untuk memberikan barang kepada orang lain. Nah, kalau yang keempat, pembahasan keempat itu moraimas, untuk menyatakan bagaimana sih membuat kalimat kalau kita menerima barang dari orang lain, itu ya. Terus yang pembahasan kelima ini biasanya untuk menanyakan sudah apa belum, sudah atau belum, itu ya. Terus yang partikel pembahasan keenam ini untuk menghilangkan partikel aja sih, gitu ya. Tuh. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 7 Minane Honggo 1 untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, gitu ya, supaya orang lain juga belajar di channel aku, biar aku makin semangat juga untuk mengajarnya. Oke? Kalau yang belum paham nanti bisa ditanyakan lewat komentar atau lewat Instagram aku ya. Instagram aku nanti bisa di follow gitu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.